Ya, selamat datang di video ini. Ya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan SCADA. Oke, mari kita lanjut masuk ke materinya. Ya, berikut pengertian dari SCADA. Nah, SCADA itu sendiri merupakan kependekan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yang artinya adalah supervisory itu untuk mengawasi, control itu untuk mengendalikan, dan data acquisition itu untuk mengambil data. Biasanya SCADA ini merupakan sistem yang ditanam, yang diimplementasikan untuk di pabrik gitu. Nah, ini biasanya terdiri dari komputer, jaringan komunikasi data, dan antarmuka grafis untuk pengawasan tingkat tinggi untuk mesin dan proses yang biasa dilakukan di pabrik ya. Nah, selanjutnya itu fungsi dari SCADA, yaitu mengakses pengukuran kuantitatif dari proses-proses yang penting secara langsung saat itu maupun sepanjang waktu, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secara cepat dan tepat, mengukur dan memantau tren sepanjang waktu, menemukan dan menghilangkan kemacetan atau dalam bahasa Inggrisnya bottleneck, dan pemborosan atau inefficiency. Nah, lalu mengontrol proses-proses yang lebih besar dan kompleks dengan staf-staf terlatih yang lebih sedikit. Nah, langsung komponen dari SCADA yaitu ada Master Terminal Unit, Sistem Komunikasi, Remote Terminal Unit (RTU) atau Programmable Logic Controller atau biasa disingkat PLC, dan pada akhirnya ada sensor dan aktuator. Berikut adalah grafiknya. Jadi di atas ini itu adalah HMI atau Master Terminal Unitnya ya, atau bisa disebut dengan Human Machine Interface. Jadi di sini nanti akan ada grafiknya dan atas segala yang ada di bawah sini. Jadi MTU ini itu adalah kepalanya begitu ya. Di sini ada grafik-grafiknya, apakah tangki airnya penuh atau sedang habis begitu. Dan di sini ada LED-nya, apakah ini ada open, stop, atau ada kesalahan gitu ya. Nah, lalu di sini ada sistem komunikasi yang menyambungkan antara RTU atau PLC di bawah sini dengan master terminal unit di atas ini. Nah, sistem komunikasi ini bisa dalam bentuk kabel atau nirkabel gitu ya. Lalu di tingkat bawahnya ini ada RTU atau PLC, yaitu untuk mengendalikan sensor-sensor dan aktuator yang ada di pabrik misalnya. Nah, lalu kita turun di tingkat bawahnya, yaitu adalah field device. Field device ini itu seperti sensor dan aktuator ini. Ya, di sini ada valve, ada pompa, ada motor, ada flow gitu ya. Jadi ini adalah yang paling bawah gitu ya, yang nanti akan dikendalikan oleh RTU atau PLC. Kemudian kumpulan dari RTU dan PLC ini akan melakukan komunikasi data ke master terminal unit, di mana nanti di sini akan di-compile datanya untuk diolah lagi menjadi apa begitu ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah contoh penerapan SCADA. Nah, ini ada penghasil transmisi dan distribusi listrik. SCADA digunakan untuk mendeteksi besarnya arus, tegangan, dan tegangan, pemantauan operasional circuit breaker, dan untuk mematikan dan menghidupkan power grid atau PLN-nya begitu ya. Jadi untuk kalau misalkan di PLN begitu, apakah listriknya itu sesuai dengan yang diatur begitu. Nah, itu merupakan fungsi dari SCADA, yaitu untuk seperti tadi, untuk mengawasi, mengendalikan, dan pengambilan data. Apakah sistemnya berjalan dengan baik, apakah ada error, apakah ada tidak efisiensi, kan gitu-gitu. Lalu untuk ada penampungan dan distribusi air. SCADA digunakan untuk memantau dan pengaturan laju aliran air, tinggi reservoir atau tinggi penyimpanan, tekanan dalam pipa, dan berbagai macam faktor lainnya.
Lalu ada bangunan, fasilitas, dan lingkungan. Manajer fasilitas menggunakan SCADA untuk mengontrol HVAC. Ini adalah kayak pemanas dan ventilasi begitu ya. Sistem pemanas ruangan dan ventilasi dari suatu gedung mungkin ya. Untuk unit-unit pendingin, penerangan, dan sistem keamanan, traffic signal. Jadi di bangunan apakah ventilasinya benar, apakah kalau misalkan di luar dingin maka di dalam akan menghidupkan pemanas, apabila di luar panas maka di dalam akan menghidupkan pendingin ruangan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe channelnya. Sekian, terima kasih. Selamat berjumpa di video selanjutnya.